ya, dari lidah turun ke hati, satu rasa, satu sama rasa. Baik, di sini sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di Lantama 4 Tanjung Pinang, yaitu adalah Bapak R. Denny Nugraha Ramdhani, SH, MH, MM, MT, Hamlah, dan Bapak sendiri di Lantama sebagai Kadiskum Lantama 4 ya Pak? Iya, betul. Oke, yang pertama mungkin saya ingin kenalan dulu dengan Bapak karena ada peribahasa bilang bahwa tidak kenal maka tidak sayang ya Pak ya? Iya, silakan. S2 ini kebetulan sangat panjang ya Pak ya, MH-nya. Ini S2-nya kalau boleh di... Iya Mbak, nama saya namanya Denny Nugraha Ramdhani. Untuk saya lahir di Surabaya 8 September 1975. Kalau saya sukunya suku Sunda, cuma saya lahir di Surabaya, jadi logatnya sudah logat Surabaya. Untuk pendidikan umum, saya S1 saya kuliah di Universitas Hang Tuah Surabaya, Jayabaya, di Universitas Jayabaya. Itu kebetulan beasiswa dari Mabes TNI, itu tahun 2014. Saya bisa lulus S2, terus saya untuk ambil MMS Management itu di Istima ini. Terus kebetulan saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Trek Seksual. Itu merupakan suatu pendidikan yang tertinggi di Angkatan Laut, ya alhamdulillah. Nah di situ saya dapat gelar Master Terapan Pertahanan Laut. Nah di situ Mbak, jadi itu sekilas saya bukan apa-apa, saya hanya senang untuk belajar. Saya senang untuk belajar, saya senang untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau saya MH, aku coba MM, saya coba MM. Terus kebetulan saya Cisco, terus diberi kesempatan sama Allah, saya Cisco dapat Master Terapan Pertahanan Laut. Situ. Perjalanan pendidikan ini Bapak sangat panjang ya. Terus ada kesan-kesan yang sangat berharga atau yang membekas banget di hati gitu Pak pas kuliah kemarin gitu atau? Untuk kuliah itu ya sangat berkesan ya, dalam artian kita bisa belajar secara secara teoritis. Namun perlu keberuntungan kami selaku sudah menjadi tentara, itu kami bisa langsung melaksanakan praktek di lapangan. Jadi apa ilmu yang didapatkan oleh kita di bangku kuliah, itu kita bisa praktekkan, bisa kombinkan, apakah bisa dikonversikan, apakah bisa dipraktekkan di lapangan atau tidak. Nah, kesempatan-kesempatan itu sangat sulit. Makanya dengan kita banyak belajar, kita banyak membaca, hal tersebut bisa menimbulkan, bisa meningkatkan kinerja kita. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan di kampus sangat berguna sekali untuk kita dapatkan untuk menunjang pekerjaan kita di lapangan. Jadi langsung diaplikasikan di lapangan untuk pelaksanaan tersebut, Pak. Untuk Bapak jadi anggota TNI sendiri itu pada tahun berapa ya Pak? Saya mendaftar anggota TNI setelah lulus kuliah tahun 1999. Saya lulus kuliah di Universitas Hang Tuah, terus saya mencoba mendaftar di Angkatan Laut. Alhamdulillah berkat doa orang tua dan doa kakak-kakak semua, lalu saya bisa berhasil dan masuk dalam pendidikan PPK TNI 2000 tahun 2000. Lulus saya tanggal 29 Juni tahun 2000. Udah lama Pak ya, udah sekitar 20 tahun sampai sekarang ya Pak ya. Ya, muda ya Bapak ya. Tadi Bapak pas buka masker saya langsung terpesona loh. Muda. Jangan nyanyi terpesona. Iya, lagi hits tuh Pak, terpesona ya Pak ya. Ya mungkin saya langsung ke inti saja mungkin Pak ya. Di sini kan kami berbicara mengenai peran Lantama dalam proses pendidikan ya Pak ya. Iya. Di laut sendiri, terus bagaimana sih Pak tugas dan peran Lantama ini? Ya, sebenarnya kita ketahui bersama bahwa tugas TNI Angkatan Laut, tugas TNI Angkatan Laut itu ada
tugas TNI lah. Dari tugas TNI itu kita melihat aturan dasar tugas TNI itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terus di Undang-Undang TNI sendiri itu Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana di dalam pasal 9 huruf B itu adalah tugas dari TNI Angkatan Laut adalah menjaga menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Dan peran TNI Angkatan Laut sendiri ada 3 peran seperti yang disampaikan oleh teori Kenwood, Trinitas TNI AL. Itu adalah peran militer, di mana peran militer itu berkaitan dengan penegakan kedaulatan negara di laut. Terus peran diplomasi. Nah, peran ini sangat penting, di mana TNI AL berusaha untuk menjalin komunikasi dengan negara-negara sahabat, yaitu berkaitan dengan pertukaran pelajar, pendidikan, terus keberadaan KRI di luar negeri dalam rangka perdamaian dunia. Itu merupakan salah satu peran dari diplomasi Angkatan Laut. Dan yang ketiga adalah peran constabulary. Constabulary itu berkaitan dengan penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum dan menjaga Angkatan Laut punya peran constabulary menjaga dan menegakkan hukum dari tindak pidana terjadi di laut. Gitu, Mbak. Ternyata bukan hanya untuk melindungi kesatuan saja ya Pak ya, ternyata masih banyak banget tugas dari TNI AL ini ya Pak ya. Iya. Lalu untuk wilayah kerjanya sendiri bagaimana? Untuk wilayah kerja Lantamal 4 ini berada di Provinsi Kepulauan Riau. Itu luas lautnya itu sekitar 144.333 mil. Nah, terus ada 19 pulau terluar di situ. Terus ada di bawah Lantamal 4 itu membawahi 5 lanal, yaitu Lanal Ranai, Lanal Batam, Tanjung Balai Karimun, Lanal Tarempa, dan Lanal Dabu Singgo. Oh, jadi induknya Di Lantamal 4. Ya, jadi Lantamal 4 berinduk ke Kormada 1. Nah, Kormada di Angkatan Laut itu ada 3 Kormada. Kormada 1 itu berada di Jakarta yang membawahi Lantamal 4. Kormada 2 berada di Surabaya. Kormada 3 berada di Sorong. Jadi tiap-tiap Kormada itu dipimpin oleh Pangko Armada Bintang 2. Nah, untuk di sini Lantamal 4 dipimpin oleh Bintang 1 yaitu Laksamana TNI Indarto Budiarto SEMH. Jadi saya kira TNI yang Tanjung Pinang ini masih anakan dari yang lain gitu Pak, ternyata membawahi dari Kepri sendiri. Iya. Jadi induknya di Lantamal 4 kita membawahi wilayah kerja kita termasuk wilayah kerja lanal yang tadi sampai saya sebutkan ada 5 lanal. Ada 1 pangkal, ada 1 fasilitas perbaikan kapal ada di Fasad Tigih, sama 1 BKO yang pertahanan 4 marinir ada di laut. Oh. Lalu mungkin untuk Bapak sendiri di Tanjung Pinang sudah berapa lama? Saya alhamdulillah di Tanjung Pinang sebagai Kepala Dinas Hukum Lantamal 4 kami baru 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Iya. Selama Bapak menjabat ini yang Bapak tahu sudah ada tindak pidana apa saja yang terjadi di wilayah kerja Bapak? Ya, kalau di wilayah Kepri ini cukup rawan ya, karena kita ketahui bersama berdekatan dengan negara Vietnam, negara Malaysia, Singapura, jadi dan itu merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga sangat mungkin sekali terjadi tindak pidana, yaitu berkaitan dengan tindak pidana pelayaran, terus ada penyelundupan, tindak pidana penyelundupan itu penyelundupan miras, narkoba, terus balpres, elektronik, itu terus ada tindak pidana illegal fishing yang banyak terjadi di Laut Natuna Utara, terus illegal logging, illegal mining, terus PKI ilegal sama imigran gelap. Itu yang sering terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Cuman dengan adanya operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut ya sudah mulai mereda untuk tindak pidana terjadi tersebut. Jadi ya alhamdulillah dengan keberadaan kami ya, karena
tugas dan tanggung jawab Lantamal 4 itu menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Kepri ini, Pak. Jadi itu tugas tanggung jawab kita untuk menjamin keamanan dengan aman, dengan harapan kalau laut itu aman, maka pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri itu akan berinvest kemari dan akan memudahkan dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Kepri. Ya, saya pun waktu pertama kali ke sini yang saya tahu banyak sekali orang-orang yang masuk secara ilegal gitu kan Pak. Apalagi kita tangan banget sama Malaysia, sama Singapura. Ternyata Batam ini kayak tempat persinggahan gitu ya Pak ya. Mungkin langsung saja Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita Pak, yang memang mereka sangat antusias banget mau bertanya ke Bapak. Mungkin yang pertama adalah bagaimana sih pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam lewat laut? Ya, jadi ini di Angkatan Laut itu ada di laut itu ada tindak pidana tertentu di laut. Tertentu berarti tidak semua tindak pidana di Angkatan Laut ya, tidak semua tindak pidana yang terjadi di laut itu merupakan kewenangan dari Angkatan Laut. Jadi hanya ada beberapa saja yang itu merupakan kewenangan dari TNI Angkatan Laut dalam rangka proses penyidikan. Kalau penangkapan semua orang bisa, karena di dalam undang-undang KUHP kan juga barang siapa yang melakukan penangkapan boleh. Namun yang harus ada kemampuan. Angkatan Laut bisa menangkap apa aja, tapi untuk prosesnya dia terbatas. Makanya tindak pidana tertentu di laut. Nah, situ yang tindak pidana yang bisa diproses oleh Angkatan Laut adalah tentu soal seperti tindak pidana pembajakan atau perompakan. Itu kita bisa memproses. Tindak pidana pelayaran, tindak pidana perikanan, tindak pidana berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, tindak pidana perikanan, pelayaran, terus pelanggaran wilayah. Itu bisa kita melaksanakan proses penyidikan di situ. Kalau selain itu, di tiap undang-undang itu berkaitan dengan penyidik itu ada pengaturan masing-masing, Mbak. Di perikanan itu ada beberapa instansi, di pelayaran beberapa instansi. Nah, Angkatan Laut ada termasuk di dalamnya. Di undang-undang terjadi di CTE itu Angkatan Laut. Justru yang di CTE itu kalau berkaitan dengan Undang-Undang 583 tentang CTE Indonesia, itu Angkatan Laut punya kewenangan di situ. Dan kalau berdasarkan pasal 73 ayat 2 Undang-Undang 45 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 itu tentang perikanan, itu ada KKP, PPNS, Dinas Kelautan Perikanan itu sebagai penyidik juga. Jadi ada dua kalau di CTE itu ada TNI Angkatan Laut dan PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Di belakang Padang Pak, itu kan sering terjadi pertumpahan minyak ya Pak ya. Jadi minyaknya itu sampai kemana-mana. Terus bagaimana sih bentuk penangkapannya itu oleh Lantamal terhadap kapal-kapal yang tanpa sengaja atau dengan sengaja menjatuhkan minyak itu? Iya, berkaitan dengan oil spill ya. Iya. Berkaitan dengan oil spill atau tumpahan minyak di laut. Nah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu. Nah salah satu penyidik di dalam pasal 94 itu adalah polisi dan PPNS lingkungan. Jadi Angkatan Laut bukan merupakan penyidik terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan itu. Berarti bukan ya Pak? Ya, namun di dalam Undang-Undang Pelayaran tersebut ada di dalam pasal 324 sampai 325 kalau bisa dilihat di situ di Undang-Undang Pelayaran itu ada pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Nah, perlindungan maritim. Nah, di situ salah satu penyidiknya di Angkatan Laut. Namun di situ ada PPNS juga, PPNS tertentu di bidangnya. Jadi kalau melaksanakan kendala yang di lapangan, Mbak, kendala yang di lapangan dalam berkaitan dengan pencemarannya, pengalaman kami di lapangan itu sangat sulit untuk dalam hal pembuktiannya, Mbak.
pembuktian tuh biasanya orang kalau mau membuang limbah atau tank cleaning itu dia dilaksanakan bukan pada saat siang hari atau sore hari, dia laksanakan pada saat malam hari, pada saat kapal itu sedang berjalan. Nah, pembuktiannya, kesulitan dalam hal pembuktian bahwa pencemaran itu terjadi atau tidak, kecuali kapal itu kandas, tenggelam, terus muncul tumpahan minyak di sekitar kapal tersebut, ya kelihatan kapal ini ya. Tapi kalau umumnya dia sedang berjalan terus dia membuang limbah, nah itu yang perlu untuk pembuktiannya itu susah, Pak. Karena apa? Pembuktian pengambilan sampel yang terjadi di laut, yang terjadi tumpahan minyak di laut itu harus dilakukan oleh ahli yang mempunyai sertifikasi. Kendalanya di situ ya. Nah, di situ untuk pembuktian di pengadilannya. Jadi di pengadilan itu mengambil sampelnya siapa yang mengambil? Tidak bisa anggota semua. Contoh soal gini, KRI, kapal unsur kita sedang melakukan patroli di jauh sana, ternyata ada kapal tumpahan minyak. Loh, kita mengambil, terus nanti akan ditanyakan sama ininya, walaupun kita merekam, akan ditanya sama pengadilan untuk dalam hal pembuktian fakta-fakta di persidangan, yang ngambilnya itu siapa? Apakah dia mempunyai sertifikasi sebagai ahli? Terus apakah ada kajian? Apakah dengan adanya tumpahan minyak itu dia itu berimbas kepada permukaan air sama biota yang ada di dalamnya? Itu harus dibuktikan. Jadi tidak bisanya tumpahan minyak tanah ini. Ya tidak. Jadi harus ada pembuktian selain diambil airnya, kadar airnya, dan ada apakah ada pengaruhnya terhadap permukaan air sama biota-biota yang ada di bawahnya. Apakah menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang yang ada di bawahnya. Nah itu, kendalanya berkaitan hal ini bisa terjadi karena banyaknya kapal-kapal lego-lego jangkar itu tanpa izin. Lego-lego jangkar tanpa izin kan dapat dimungkinkan dia melakukan pembuangan limbah. Dua, dia dapat merusak terumbu karang dan dia bisa membahayakan lalu lintas pelayaran. Kan ada daerah lego jangkar namanya, Pak. Tapi kalau dia lego jangkar di daerah tersebut kan bisa ketahuan. Oh ini kapalnya ini yang melakukan pembuangan bisa tahu. Tapi kalau di luar kan tidak ketahuan, Pak. Jadi pada saat berjalan pada malam hari, nah itu kendala-kendala di lapangan itulah yang sering kita hadapi di lapangan, Pak. Jadi untuk pembuktiannya dari dinas lingkungan hidup pun dia kecuali minyak itu sampai ke pantai, kelihatan kapalnya itu ke pantai, kita bisa diambil ini, pembuktiannya mudah dari kapal si A itu. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa limbah itu berasal dari kapal yang bersangkutan, pembuktiannya susah. Main aturan demikian. Tapi untuk sekarang ada nggak Pak kasusnya yang sampai saat ini TNI AL sampai turun tangan gitu Pak untuk menghadapi hal tersebut? Kalau TNI AL sering ya, kita serahkan ke lingkungan itu. Kita tidak bisa memprosesnya karena kita bukan penyidiknya. Bukan penyidiknya. Jadi kita berkaitan kalau kapal berkaitan dengan pelayarannya. Mungkin sebelum penutupan kami punya jargon Pak. Jadi jargonnya ini anaconda, dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Kita boleh sama-sama. Itu saya nggak hafal. Ini Pak. Iya. Dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Oh, Boleh, Pak, ya? dari mata bukan turun ke hati ya? Ya bukan, soalnya anaconda kan ada lidahnya yang suka keluar gitu Pak. Jadi filosofisnya bahwa anak pidana ini harus pandai untuk mengolah lidahnya dengan baik gitu. Yeah. Oke Pak ya. Yeah. Kalau saya bilang anaconda, Bapak langsung bilang dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Boleh ya Yeah, Pak ya? boleh. Anaconda Dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih sama-sama. Bang, terima kasih ya Bang ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak ya.